Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya sampaikan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Baik, di kesempatan kali ini saya akan coba react sebuah video dari Bang Rais Hamid ya. Dan video ini mengcounter video Huang ya. Saya melihat bahwasanya Bang Rais ini kena prank ya. Kenapa demikian? Karena bagi saya pribadi ya, karena saya pribadi sebagai orang Indonesia ya, karena saya melihat video yang di react ini, ya emang udah nggak percaya kalau emang video itu ya emang video benar-benar hoax ya, nggak mungkin terjadi ya, tapi di counter sama Bang Rais ya. Oke, video apa kira-kira teman-teman? Kita akan coba lihat bareng-bareng ya. Ini sekali lagi, saya pun nggak percaya kalau ini video yang benar ya, berita benar, tapi ini benar-benar hoax gitu ya. Oke, langsung aja kita lihat video apa ya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Arish TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya, bedu, let's go. Come on yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang tak tekan subscribe lagi, tekan sekarang. Sikit lagi 400k subscriber, insyaAllah. Moga-moga video-video dalam channel YouTube Rais Hamid ni terus boleh dijadikan asbab kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Jangan lupa tekan butang subscribe now. Dah lama aku tak buat reaction ke atas video-video hoax yang dikeluarkan oleh segelintir YouTuber daripada negara jiran kita, iaitu Indonesia. Sebab apa? Macam aku bagi tahu lah, video-video hoax ni sekadar untuk nak mengutip view, nak bagi tambah subscriber, dan juga video-video hoax ni yang daripada channel YouTube Indonesia ni, dorang ni di antara puak-puak kecil yang anti Malaysia dan sebagainya lah. Dan aku dah tak nak buat, tapi disebabkan ramai pula yang tiba-tiba minta aku buat reaction ke atas satu video ni, jadi aku pun menunaikan video apa ya kira-kira ya? Dan ada benda sikit yang aku nak cakap lepas kita buat reaction nanti. Dan tanpa membuang masa, jom kita tengok video yang dimaksudkan. Let's go. By the way, tajuk video ni adalah demonstran kian brutal panggang ini kedubes. Channel dari mana ini ya? Apa tu? Malaysia hingga tak tersisa. Ui, ini bahasa Indonesia pendalamannya ni. Sorry aku tak berapa nak faham sangat. Nggak paham ya? Kataan kedubes. Panggang tahulah, macam panggang ayam kan. Daripada ya, channel YouTube Panggang itu ya. Harian. Pada dasarnya panggang ya. Ui, ni apa benda tiba-tiba Malaysia ada rusuhan? Ini masa bersih ni. Aduh. Oh, dicampur-campur. Ada yang sekali tu perhimpunan ni yang pakai baju hitam, ada yang pakai baju kuning. Oh, pandai korang Kita tengoklah apa yang dia nak cakap dalam video ni. Malaysia tak terkendali. Warga demo besar lawan kepemerintahan PM Anwar Ibrahim. Wah. Rakyat Malaysia lawan pemerintahan PM Anwar Ibrahim. Biar betul tu. Okay, kita tengok. Pengunjuk rasa anti perang di Malaysia kembali turun ke jalan Khamis. Mereka melakukan demonstrasi terbesar sejak PM Malaysia resmikan berperang dengan Indonesia. Guna menekan aksi demo, puluhan ribu orang turun di jalan-jalan kota Malaysia. Pusat bisnis negeri itu, mereka memblokir jalan dan kendaraan untuk menghentikan pasukan keamanan bergerak di sekitar ibu kota Kuala Lumpur. Kami harus berjuang sampai akhir, kata seorang mahasiswa 25 tahun kepada AFP. Kami perlu menunjukkan persatuan dan kesatuan untuk mengakhiri perang. Orang-orang terus turun ke jalan. Di ibu kota, puluhan ribu orang berbaris sambil membawa tanda bertuliskan "Tolong hentikan perang." Mereka melakukan long march hingga kota tersebut. Di kota lain yang jadi terbesar kedua di Malaysia, para pengunjuk rasa memblokir rel kereta api. Pegawai negeri juga dikabarkan mogok. Hal ini mendapat perlawanan dari petugas. Pasukan keamanan disebut melepaskan menggunakan gas air mata dan melepaskan tembakan ke pendemo. Demo juga terjadi di wilayah terpencil dan sebuah kota kecil sebelah utara ibu kota Malaysia. Pendemo mengarak foto perdamaian. Pelapor khusus PBB Tom Andrews memperingatkan militer soal mobilisasi tentara yang makin banyak. Ini bila punya berita ni? Di kota tersebut ujarnya membuat situasi makin tak terkendali. Kita bisa saja berada di tepi jurang di mana kejahatan yang lebih besar ke rakyat Malaysia, katanya.
Sementara itu, seorang wanita yang ditembak kepalanya di kota itu kemarin lalu dikabarkan masih dalam kondisi kritis. Ditembak di kepala Loh. serius Berkumpul di lokasi di mana ia tertembak Aduh. dan doa. Mereka juga membawa poster perempuan itu. Militer juga mengatakan petugas polisi tewas di ibu kota setelah konfrontasi dengan pengunjuk rasa pada Kamis. Aparat kembali menekankan bahwa pendemo hukum. Militer Kepala juga otak memberikan betul surat lah. penangkapan ke sejumlah aktor populer, sutradara dan penyanyi yang dituding mendukung protes. Mereka dituduh menggunakan popularitas dan ketenaran mereka untuk mendorong orang bergabung dengan dalam pembangkangan sipil. Situasi Malaysia kian memanas. Pengunjuk rasa anti perang kembali ke jalan menjadi demonstrasi jalanan terbesar sejak pasukan militer menyebar ke seluruh negeri untuk melakukan penyerangan. Siap-siap terhadap komentar, pasukan Bang. Indonesia. Ribuan orang berunjuk rasa di Kuala Lumpur. Mereka memblokir jalan dengan kendaraan untuk menghentikan pasukan keamanan bergerak di sekitar ibu kota komersial tersebut. Kerumunan unjuk rasa datang untuk menentang PM Malaysia, menyusul protes jalanan nasional dan kampanye pembangkangan yang mendorong pegawai negeri untuk mogok. Kami harus berjuang sampai akhir, seorang siswa berusia 25 tahun yang minta untuk tidak menggunakan nama aslinya. Kepada AFP, kami perlu menunjukkan persatuan dan kekuatan kami untuk mengakhiri pemerintahan militer. Orang-orang harus turun ke jalan. Demonstrasi selama 2 hari terakhir terasa lebih kecil sejak pasukan dikerahkan di sekitar pinggiran ibu kota pada kemarin. Tapi platform media sosial dibanjiri dengan seruan untuk unjuk kekuatan oleh para pengunjuk rasa. Pada jam-jam sebelum PM Malaysia memberlakukan pemadaman internet ketiga berturut-turut dalam semalam. Pelapor khusus PBB Tom Andrews memperingatkan bahwa laporan tentara yang dibawa ke Kuala Lumpur dapat menyebabkan situasi di sana menjadi tidak terkendali. Saya khawatir Rabu memiliki Serius potensi amat, Bang. kekerasan dalam skala yang lebih besar di Malaysia daripada Bang yang Rais kita serius saksikan banget ini. sejak pengambilalihan perang pada bulan lalu. Kata Andrews dalam sebuah pernyataan, kami bisa saja berada di tepi jurang militer melakukan kejahatan yang lebih besar lagi terhadap rakyat Malaysia. Tidak ada tanda-tanda kehadiran pasukan yang kuat yang dimobilisasi di ibu kota pada Rabu pagi. Dalam beberapa hari terakhir, peluru karet, gas air mata, dan bahkan ketapel telah digunakan untuk melawan pengunjuk rasa. Seorang wanita muda masih Halo, Bang. dalam kondisi kritis Terus di ibu amat. kota setelah ditembak di kepala oleh salah satu anggota polisi pada minggu lalu. Militer mengatakan seorang polisi tewas di kota tersebut setelah konfrontasi dengan pengunjuk rasa pada hari Minggu. Mereka yang melakukan tindakan melanggar hukum terhadap petugas polisi akan ditangani seperlunya. Kata pernyataan militer, sebagian besar wilayah di Malaysia dilaporkan telah melakukan pemberontakan terbuka sejak pasukan menggulingkan pemerintahan terhadap warganya. Perang Indonesia dan Malaysia yang dikhawatirkan dunia benar-benar terjadi setelah Indonesia melancarkan Serius serangan banget. militer terhadap Aduh. Malaysia pada kemarin lalu. Warga Malaysia yang menolak tindakan tersebut tampak turun ke jalan melakukan demonstrasi. Diberitakan dalam Rabu pada para pengunjuk rasa di pembangunan umum dan di luar kedutaan Malaysia di kota-kota dari Kuala Lumpur pada Rabu untuk mengecam invasi ke Malaysia. Sementara lebih dari 1.000 demonstran anti perang yang mencoba melakukan hal yang sama di Malaysia justru ditangkap. Protes paling awal yang diketahui terjadi di luar kedutaan Malaysia di Kuala Lumpur pada Rabu sekitar pukul 1 ST atau hanya 3 jam setelah PM Malaysia mengatakan dia telah meluncurkan operasi militer Malaysia ke perbatasan. Laporan berita lokal menunjukkan puluhan pengunjuk rasa di ibu kota Malaysia mengibarkan bendera perdamaian dan meneriakkan hentikan perang. Ratusan demonstran tampak berkumpul di luar Downing Street, rumah bagi Perdana Menteri Malaysia. Mendesak Malaysia untuk berbuat lebih banyak, kami membutuhkan bantuan, kami membutuhkan seseorang untuk mendukung kami. Kata seorang pendemo. Kita akan coba Malaysia lihat terlalu ya kecil dan komentar tekanannya terlalu besar, tuturnya. Seorang demonstran mengatakan Rais kepada ini ya. Reuters, saya merasa bahwa kita berada dalam momen yang sangat berbahaya bagi seluruh dunia. Sementara itu, sebuah bendera raksasa dibawa melalui Manhattan, Times Square oleh kerumunan beberapa ratus pengunjuk rasa. Di ibu kota Malaysia, ratusan orang berkumpul memegang bendera damai dan meneriakkan damai untuk Australia dan Indonesia. Salah satu dari beberapa lusin anggota komunitas dia Malaysia berita yang kau melakukan ni? protes di Kuala Lumpur mengatakan bahwa satu-satunya hal yang kami lakukan adalah keajaiban akan menghentikan Mumet. pendidikan dan Aduh, pusing. yang terjadi saat Aduh. ini. Sebuah Pening, demonstrasi ya. muncul di kota tersebut yang diselenggarakan oleh Nobel Aduh. Perdamaian Internasional untuk menghapuskan perang di luar markas besar PM Malaysia. Mengutuk apa yang dikatakan kelompok itu sebagai Bang ancaman Rais Jokowi untuk menggunakan pening. senjata nuklir. Aduh, Demonstrasi aduh. lain diadakan di Kuala Lumpur, juga di Dublin. Lambang bendera perang ganda Indonesia dan Malaysia di samping gerbang kedutaan Malaysia dicoret dengan cat merah. Lebih banyak protes dijadwalkan di kemudian hari di kota-kota Malaysia di Kuala Lumpur. Aduh. Menurut unggahan media Mati sosial, lampu di teman-teman Malaysia ya. sendiri pengunjuk rasa Oke. melakukan peringatan resmi yang secara eksplisit mengancam penuntutan pidana dan bahkan hukuman penjara bagi mereka yang Oke. menyebarkan atau mengambil bagian dalam protes. Ratusan orang berunjuk rasa di kota-kota tersebut.
meneriakkan slogan-slogan seperti tidak untuk perang dan memegang tanda-tanda darurat. Protes yang mengutuk serta meminta Malaysia menghentikan perang dengan Indonesia tidak hanya terjadi di berbagai belahan dunia, namun juga terjadi di negara itu sendiri. Oke. Aduh, hai. Okey, aku punya reaction adalah kepada pemilik video ni lah daripada Indonesia ni kan. Ya. Kau sembang celaka apa, Bib? Aduh, berita pun kejap kata rakyat Malaysia tak puas hati dengan pemerintahan baru daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tiba-tiba yang aku dengar dalam video tu, rakyat merusuh lah. Lepas tu katanya seorang ditembak di kepala. Lepas tu tiba-tiba cakap Malaysia mengisytiharkan perang. Malaysia dan Indonesia perang. Aduh, hai. Lepas tu apa cakap? Tiba-tiba sembang pula pasal Indonesia nak perang dengan Australia pula. Lepas tu tiba-tiba apa benda? Aduh, nak buat video ataupun berita-berita yang hoax kan, bagilah nampak real sikit kan. Tapi masalahnya dekat bahagian komen video ni, kalau korang pergi tengok kan, bersepah orang percaya. Tapi bukan daripada Malaysia lah, daripada orang Indonesia lah kan. Aku pelik kan, orang Indonesia ni ramai je yang tengah ada dekat Malaysia, yang melancong, yang bekerja. Termasuklah hari tu kan baru-baru ni ada geng-geng YouTuber daripada Indonesia datang Malaysia lah, nak pergi holiday dan sebagainya kan. Macam mana Malaysia ni punya aman? Kau tengok kan, ada ke orang merusuh ke benda ke? Mana ada. Lepas tu pula yang ada saudara mara yang tinggal dekat Malaysia ni kan, daripada Indonesia kan, kau pergilah check kan dengan family kau, call lah, video call, tanya betul ke Malaysia tengah perang apa Indonesia, betul ke tengah ada rusuhan apa semua, besar-besaran apa semua kan. Aduh, mana ada. Lepas tu berita pun dah jadi macam cacah marba. Jadi kelang kabut dah, kejap cerita pasal ni, kejap cerita pasal ni. By the way, video-video yang ditunjukkan dekat dalam video YouTube tu kan, yang footage tu, yang itu video lama lah. Itu adalah sekali tu yang rakyat Malaysia ni berhimpun, berguling atas jalan kan. Adalah geng-geng bersih lah, apa benda lah. Itu masa demonstrasi aman je pun. Yang nak minta pemerintahan, aku rasa masa Perdana Menteri ke berapa tak tahu, ni lah Najib lah, yang minta dia berundur dan semua kan. Itu je, tak ada pula orang kata sampai ada kematian dan sebagainya. Dia punya keganasan tu biasalah tu, kalau orang merusuh sikit-sikit je. Tapi tak adalah sampai ada yang kena tembak dekat kepala. Aduh. Lepas tu kata ramai orang berhimpun dekat kedutaan Indonesia. Aku baru je lalu web tadi, aku pergi kat KLCC tadi, terlalu dekat Indonesia punya embassy dekat Malaysia. Tak ada pula orang berkumpul merusuh ke, angkat spanduk ke, mana ada. Aduh, hai. By the way lah, kepada rakyat Malaysia lah yang selalu terjumpa. Oke, demikian tadi teman-teman ya. Walaupun di sini sempat mati lampu, tapi nggak apa-apa ya. Agak sedikit gelap tadi ya. Oke, demikian ya. Satu tanggapan dari Bang Rais ini tentang berita hoax ya. Kalau menurut aku Bang Rais ini kena prank ya. Oke, aku sendiri sebagai orang Indonesia itu nggak akan mungkin percaya dengan berita-berita yang seperti itu ya teman-teman ya. Jelas tidak mudah namanya orang untuk keputusan untuk perang, apalagi Indonesia dan Malaysia itu tidak akan semudah itu ya. Tapi memang banyak berita-berita hoax seperti itu yang ada di YouTube ya. Tapi untuk saya pribadi, untuk berita-berita seperti itu yang berhubungan dengan masalah perang, aduh, itu sudah sudah di luar kepala ya, sudah tidak percaya lagi ya. Oke, demikian ya. Ada video Bang Rais kena prank, terlalu baper dengan video hoax dari Indonesia. Oke, gimana menurut kalian teman-teman ya? Oke, kita sadari bahwasanya emang banyak banget video hoax ya, apalagi tentang perang-perang gituan ya. Kita sebagai orang Indonesia pun tidak akan mudah untuk percaya. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.